dan Ibu, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, tidak saya sebutkan satu persatu, tadi sudah disebutkan oleh Pak Mas Rizal dan Pak Alan. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dan langsung saja saya izin share sebentar. Nah, apakah bisa dilihat? Bisa Pak, bisa Pak, jelas sudah, Pak. Ya, sudah ya, sebentar. Ini saya. Taruh di situ Pak, nggak mau, bisa berdiri, bisa duduk kok dia. Ya. Baik. Nah, judulnya adalah menyongsong bulan Ramadan yang penuh barokah. Ya, itu judul yang diberikan, yang diketik oleh Pak Alan. Sehingga saya ketik lagi di sini. Dan Bapak Ibu sekalian, ini sambil menunjukkan pintu gerbang Politeknik Indonesia ya, yang ada di BRIN Jogja ini. Kemudian mohon maaf kalau nanti tidak urut karena saya yakin Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya itu sebenarnya juga ahli dalam bidang agama dan pengalaman yang sudah penuh bersama-sama dengan keluarga, dan Ramadan juga selalu dilaksanakan dengan khusyuk, sehingga ini hanya sekedar untuk mengingatkan kembali, bersama-sama saling mengingatkan. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Agak ke sana tapi ini. Nah, judulnya adalah menyongsong bulan Ramadan yang penuh barokah. Ini kalau di Politeknik, kalau ada judul seperti ini, maka kita akan melihat kata kuncinya dulu. Jadi kata kuncinya itu puasa Ramadan. Kemudian yang kedua, barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah menyongsong atau persiapan Ramadan. Jadi begitu. Ini yang selalu kita pegang. Kalau ada judul, itu kita cari mana kata kuncinya. Nah, sehingga kata kunci ini akan kita bahas sepintas, 1, 2, dan 3. Kemudian pembahasannya tentu senantiasa berpegang pada kaidah yang ada di dalam agama kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata kunci yang pertama adalah puasa Ramadan, ya. Kemudian nanti kita bicarakan barokah Allah. Kemudian yang ketiga persiapan. Nah, kata kunci yang pertama, mohon maaf bisa dilihat, bisa dilihat semuanya. Bisa. Oke. Bisa Pak. Bisa jelas Pak. Baik. Nah, agar supaya lebih bisa mengikuti, di sini kami sampaikan bahwa perintah berpuasa itu kita semuanya sudah tahu, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ya. Nah, atau mari kita baca saja dulu bareng-bareng ya. A'udzubillah dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini adalah perintah Allah. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kamu sekalian bertakwa. Nah, perintah ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ini, ayat ini, itu kandungannya ya. 1, ayat inilah perintah berpuasa sebagai dasar hukumnya, perintah berpuasa Ramadan. Dan yang kedua,
yang diwajibkan berpuasa ini adalah orang-orang yang beriman. Ya, karena apa? Orang yang beriman kita ini itu kalau berpuasa itu pahalanya tentu akan diberikan oleh Allah. Nah, pertanyaannya kalau ada orang lain orang lain yang bukan beriman kepada Allah terus berpuasa, nah itu dia mengatakan ya pahalanya tidak ada. Dan yang ketiga, puasa ini telah diwajibkan kepada umat terdahulu. Hampir semua umat ada puasanya, cuma tata caranya berbeda. Kita semua bisa melihat ya, ada yang puasa seperti ini, puasa Daud, zaman Nabi Daud kan, apalagi puasa apalagi. Nah, kemudian tujuan utama puasa yang keempat membentuk jiwa yang bertakwa. Nah, kata kunci bertakwa itu penting karena nanti dengan bertakwa itu akan diberi imbalan yang banyak. Kemudian puasa memiliki banyak hikmah, puasa memiliki banyak faedah dan hikmah itu menuju kepada ketakwaan. Nah, ini keyword yang pertama, puasa Ramadan, dasar hukumnya begini. Kemudian yang perlu kita ketahui juga, Bapak Ibu sekalian, karena kita itu kan umurnya boleh dikatakan mungkin tinggal 10 tahun, 20 tahun lagi lah ya. Nah, ya rata-rata begitu. Tapi ingat bahwa orang bertakwa itu dijanjikan masuk surga. Dijanjikan masuk surga. Nah, coba kita baca surat Al-Hijr ayat 45 48 bareng-bareng di masing-masing tempat. Monggo, a'udzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Udkhuluha bisalamin aminin. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Nah, artinya sesungguhnya ini Allah yang mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga nantinya ya. Dan di dalam surga banyak mata air yang mengalir. Nah, katakan kepada orang-orang yang bertakwa, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman. Dan kami melenyapkan segala rasa dendam yang berada di dalam hati mereka. Jadi di surga itu tidak ada rasa dendam, rasa iri. Nah, sedangkan mereka merasa bersaudara, duduk berhadapan-hadapan di atas dipan. Kalau sekarang ya sofa lah. Ya. Mereka tidak merasa lelah dan di dalamnya mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan lagi dari surga. Nah, ini janji Allah. Nah, oleh karena itu orang berpuasa tujuannya adalah supaya menjadi orang bertakwa. Berikutnya, sebentar ini kok agak lama. Nah, bagaimana sifat orang yang bertakwa? Ini ada ayat Al-Quran. Nah, coba kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng ya, sendiri bareng sama saya di masing-masing tempat. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyi wa atal mala ala hubbihi dhabil
qurba wal yatama wal masakin wa banas sabili was-sa'ilina wa fir riqabi wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Nah, Bapak Ibu, inilah ciri-ciri orang bertakwa ditentukan di dalam ayat ini. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tapi sungguhnya kebajikan itu ialah ini tulisan merah ini saya tambahi sendiri. Saya tambahi sendiri ya. Yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada hari kemudian, hari akhirat, beriman kepada malaikat-malaikat, beriman kepada kitab, dan beriman kepada nabi. Ini seperti rukun iman ya. Dan yang kedua, orang bertakwa itu nanti memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada musafir yang perlu pertolongan, dan kepada orang yang meminta-minta. Kemudian yang ketiga, memerdekakan hamba sahaya. Ini yang ketiga. Kalau sekarang kan tidak ada hamba sahaya, maka hamba sahaya diganti dengan memandirikan orang. Jadi punya keponakan, punya anaknya tetangga yang kita beri biaya untuk kursus sehingga kita sekolahkan sehingga nanti dia bisa menjadi mandiri. Nah, inilah tafsir ya. Yang ketiga itu memberikan hamba sahaya, yaitu memandirikan orang. Kemudian yang keempat, mendirikan sholat. Yang kelima, menunaikan zakat. Dan yang keenam, menepati janji kalau dia berjanji. Yang ketujuh, yaitu sabar. Orang yang sabar dalam kesempitan, sabar dalam penderitaan, dan sabar dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi Bapak Ibu sekalian, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu di bulan Ramadan otomatis dikerjakan. Sehingga kalau puasa bulan Ramadan sempurna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu dikerjakan, pasti itu otomatis sehingga akan menjadi orang yang bertakwa. Nah, dalam poin 1, 3 ini, sifat orang yang bertakwa itu saya singkat menjadi mander, mansol, zanjibar. Man itu beriman, 1. 2, dernya dermawan. Dan yang ketiga, man lagi memandirikan orang lain. Dan yang keempat, sol itu namanya sholat. Kemudian zanjibar, itu zakat, ji itu janji, menepati janji, bar itu sabar. Jadi ada 7. Jadi sifat orang bertakwa itu mander, mansol, zanjibar. Nah, ini untuk mengingat-ingat saja. Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya, ini agak susah ya. Bentar kok enggak. Kok enggak mau? Bisa didengar suara saya? Suara terdengar, Pak. Terdengar ya? Terdengar. Biasa Pak, suara terdengar. Suara terdengar. Tampilan juga jelas kok, tampilannya jelas. Ya, ini kok saya ke bawah kan kok hang. Sebentar. Sebentar ya, kok hang ya? Mohon maaf ini. Wah, ini terlalu banyak ini. Terlalu banyak. Sebentar.
Sudah. Tadi, harus dikeluarkan. Nah, keyword yang kedua tadi adalah barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini barokah Allah itu apa? Barokah Allah itu apa? Nah, ini saya ingin bicarakan dulu keyword yang kedua ini, pengertian barokah. Barokah dalam bahasa Indonesia namanya berkah. Ya, berkah. Nah, pengertian barokah, kalau itu berupa harta, ya biasanya harta yang barokah itu harta yang mendatangkan kebaikan. Dan harta itu bertambah. Nah, kalau barokah dalam bahasa Arab artinya ziyadatul khair. Ziyadah itu tanduk atau bahasa Jawanya tanduk tambah. Khair itu kebaikan. Jadi bertambah-tambahnya kebaikan. Itu dari Imam Ghazali, ya. Nah, apa itu barokah? Menurut bahasa, barokah itu artinya nikmat. Itu kamus Al-Munawir, kamus bahasa Arab Al-Munawir, ya. Tapi menurut kamus bahasa besar bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, pengertian barokah itu adalah karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia. Itu, ya. Nah itu. Jadi kalau bulan Ramadan penuh dengan barokah, berarti penuh dengan karunia Tuhan, yang karunia itu mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita nanti yang melaksanakan puasa. Dan arti bahasanya barokah itu nikmatnya. Nah, para ulama itu menjelaskan bahwa makna barokah itu sebagai sesuatu yang banyak dan melimpah, termasuk melimpah material dan melimpah spiritual, seperti keamanan, ya, rumah kita jadi aman, tenang, keluarga ya sehat, hartanya bertambah, anaknya sehat, anaknya juga bertambah kalau yang ingin menambah cucu, ya. Kemudian usia juga bertambah bagus, bertambah nikmat. Ya. Ini keberkahan. Maka barokah di bulan Ramadan nanti harapannya seperti itu. Ada satu karunia Allah yang datang, yang baik, dan kehidupan kita akan menjadi lebih baik dan berujung dengan ketakwaan. Nah, kalau harta, bagaimana harta yang barokah? Harta yang barokah itu tidak selalu banyak. Sedikit boleh, bisa juga, tapi mampu menghidupi, mampu mencukupi apa saja yang dibutuhkan. Nah, para anggota BGAC, itu kan mayoritas kita menerima pensiun. Nah, tapi alhamdulillah kalau kita ini barokah, walaupun hanya menggunakan uang pensiun, tapi sehat terus. Ya. Sehat, nah itulah yang namanya barokah kesehatan. Ya. Tenang jiwanya, barokah jiwa kita. Nah. Dan bagi orang yang memiliki harta yang barokah, bukan hanya manfaat bagi harta, tapi juga orang itu bermanfaat kepada orang lain. Nah, itulah keberkahan. Baik, Bapak Ibu. Nah, sekarang cara terbaik agar harta kita menjadi barokah, di samping harta itu ada berbagi nikmat rezeki yang wajib, namanya zakat, kalau sudah sampai nisab. Tapi ada juga derma, berbagi rezeki yang lain, yang kita mesti mengetahui. Yaitu apa saja? Ada 11 macam ternyata berbagi nikmat rezeki yang bisa wujud dari keberkahan itu. Yang pertama, nomor 1 ini dalam, kelihatan enggak di tabel ya, Bapak Ibu sekalian? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Infak misalkan. Infak itu juga merupakan
cara terbaik untuk berbagi nikmat rezeki kepada orang lain. Apa itu nikmat? Infak. Infak itu pemberian yang bertujuan untuk biaya kegiatan. Misalkan kegiatan Ramadan. Mungkin di lingkungan Bapak Ibu ada masjid, ada jamaah tarwih, kemudian dimintai iuran infak untuk kegiatan Ramadan. Tarwih, subuh, bahkan mungkin ada buka puasa bersama, takjil. Nah, infak itu pemberian yang bertujuan untuk biaya kegiatan. Kalau sodakoh, itu pemberian yang bertujuan untuk menolong orang lain yang membutuhkan sodakoh. Kalau sodakoh jariah, pemberian yang bertujuan tapi bermanfaat jangka panjang, itu sodakoh jariah. Kemudian wakaf, itu pemberian kepada masyarakat, bukan kepada perseorangan. Wakaf itu kepada masyarakat, walaupun mungkin dititipkan kepada perseorangan, tapi orang yang dititipi itu segera diberikan kepada masyarakat untuk dipakai bersama. Tidak dapat dimiliki oleh seseorang, wakaf itu. Kemudian hibah. Nah, hibah ini pemberian kepada yang dikasihi, tapi tanpa syarat. Jadi kalau ada orang memberikan sesuatu, padahal sudah terserah mau dipakai apa, itu hibah. Apakah berpahala? Berpahala. Ya. Hadiah. Hadiah itu pemberian kepada yang dihormati. Barangkali yang dihormati lebih kaya dari yang memberi. Bisa juga itu. Kita datang di desa, kemudian pulang, kita diberi hadiah buah-buahan durian, diberi hadiah buah-buahan lokal di situ. Padahal kita kalau beli bisa. Tapi itu hadiah. Mereka ingin berbagi nikmat rezeki, mereka ingin cari pahala dari harta yang barokah tadi. Hadiah. Nyumbang manten misalkan. Itu juga hadiah. Padahal yang punya hajat manten pasti biasanya lebih kaya dari yang datang. Itu datang manten. Nah, kemudian kurban. Kalau kurban itu berbagi nikmat dengan menyembelih hewan ternak. Akikoh, ya, ini yang ke-8, berbagi nikmat rezeki dalam rangka kelahiran bayi. Apakah itu berpahala? Berpahala. Berpahala. Nah, walimah, berbagi nikmat rezeki dalam bentuk makan bersama. Kemudian luqmah, pemberian dalam bentuk jamuan seadanya kepada tamu. Ada tamu datang, diberi air minum seadanya, itu sudah luqmah, itu berpahala. Kemudian itak, pemberian kepada yang dikasihani sebagai santunan. Nah, 11 macam ini adalah cara terbaik di samping zakat, yaitu berbagi nikmat rezeki yang supaya bisa mendatangkan barokah. Nah, di bulan Ramadan, nanti ke-11 ini, itu sangat dianjurkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berikutnya kepada siapa personil yang akan diberi berbagi nikmat ini? Dalam surat Al-Baqarah ayat 215, mari kita baca bareng-bareng. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wabnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Artinya, wahai Muhammad, kalau ada orang bertanya kepadamu tentang siapa yang berhak diberi derma, diberi berbagai nikmat, katakanlah, yang berhak kalian beri derma adalah ibu bapak kalian. Berbahagialah yang masih punya bapak atau ibu meskipun sudah tua, itu yang utama diberi derma, diberi santunan.
Kemudian kerabat dekat kalian yang ada hubungan darah. Kerabat dekat itu bisa hubungan darah, bisa hubungan perkawinan. Ya, hubungan darah itu kakak, adik, kalau butuh bantuan ya kita utamakan kerabat dekat ini. Ya, kemudian yang berikutnya anak-anak yatim, itu yang ketiga. Dan orang-orang miskin, yang keempat, dan orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan musafir. Seberapapun harta yang kalian dermakan, maka sungguh Allah Maha mengetahui niat kalian. Jadi dari ayat ini Allah memberikan gambaran, memberikan aturan bahwa ada urutan yang pertama sampai dengan yang kelima untuk menerima berbagi nikmat tadi, derma atau santunan ya. Jadi kadang-kadang kita ini lupa orang tua kandungnya sendiri malah di nomor sekiankan. Kita membantu orang tetangganya dulu atau membantu siapa? Sahabatnya dulu. Padahal urutannya sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an, yaitu orang tua kandung, kemudian kerabat, kemudian anak yatim, dan orang miskin, dan musafir. Begitu Bapak Ibu sekalian, ini masih. Nah, kemudian Rasulullah juga pernah bersabda, an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqasat shadaqatun mim malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa 'izau wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Dari Abu Hurairah dan dari Rasulullah bersabda, sedekah itu yang tadi nomor 11 tadi itu, yang 11 macam tadi itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf pada orang lain melainkan Allah yang akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada yang merendahkan diri karena Allah melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Ini berhubungan dengan kalau orang memberikan derma, baik zakat maupun yang derma yang sunnah 11 macam tadi. Jadi tidak akan hartanya kurang. Bahkan kita bisa membuktikan orang yang sering berderma itu hartanya bertambah-tambah terus, rezekinya bertambah, ya, rezekinya bertambah, dan bisa dipastikan, bisa dibuktikan itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kebetulan punya adik. Adik saya itu bukan pegawai negeri, sarjana kehutanan dari IPB. Dia punya rumah yatim piatu dan membantu banyak orang, saudaranya kekurangan dibantu. Di antara saudara kami yang 9 itu, kami bersembilan, saya hitung secara real, ternyata dia lebih kaya daripada kakaknya atau adik-adiknya. Contoh saja itu, padahal bukan PNS loh dia, bukan PNS. Tapi memang dia bilang kalau mau PNS ya seperti itu Mas, tapi kalau bukan PNS seperti aku ya banting tulang seperti ini. Allah memberikan banyak barokah. Nah, tapi saya jadi ingat, kaya atau bukan kaya, yang penting kita tetap ingin menjadi orang yang bertakwa. Nah, firman Allah dalam surat Al-Munafiqun ayat 10, mari kita baca bareng-bareng. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin
Saddaqa wa akum minas shalihin. Yang artinya, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku? Sampai sebentar saja yang aku nanti bisa bersedekah dulu dan aku menjadi orang yang soleh. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari ayat ini kita menyadari di ujung umur kita, anggota BGAC ini kan, anggota BGAC ini kan umurnya sudah di atas 60-an tahun. Dan beberapa orang anggota BGAC sudah ada yang meninggal dunia. Tapi kita jadi ingat orang surat Al-Munafiqun ini, bahwa kalau ada orang meninggal dunia, dia akan minta ditunda dengan alasan dua hal. Pertama, ingin sedekah, dan yang kedua, ingin beramal soleh. Nah itu, dari ayat ini. Tentu dengan sedekah dan beramal soleh akan menjadi landasan orang ini supaya bisa lebih dekat kepada Allah. Tapi biasanya kalau sudah mengatakan begini, mau meninggal dunia, Allah memberitahukan semuanya sudah terlambat gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya teruskan. Nah, keyword yang ketiga adalah persiapan, menyongsong Ramadan tadi. Jadi ini kan 3 kata kunci. Ya mohon maaf, ini biasanya kalau di STTN dulu, kalau ada judul skripsi atau judul tugas akhir, harus cari dulu tuh kata kuncinya. Masing-masing kata kunci harus dijabarkan dan dihubungkan letaknya di mana. Ya. Nah, persiapan Ramadan, kita menyadari Bapak Ibu sekalian, bahwa manusia itu paling tidak itu punya 4 komponen. Komponen yang pertama adalah badan kita, jasad kita ini. Komponen yang kedua adalah jiwa, termasuk ruh di dalamnya yang gaib ini. Ya. Kemudian komponen yang ketiga adalah pikiran, daya pikir kita. Komponen yang keempat adalah harta atau mal. Ya, gitu. Jadi karena masing-masing kita ini dilengkapi dengan keempat hal ini, maka dalam menyongsong bulan Ramadan, keempat-empatnya ini ya dipersiapkan. Maka ada persiapan badan, persiapan jasadiah. Artinya badannya disehatkan, dinormalkan lagi, mungkin dengan cara olahraga yang lebih intensif sehingga bisa menjadi lebih sehat. Kalau di desa persiapan badaniah ini atau jasadiah ini, orang-orang desa sebelum bulan Ramadan biasanya ada namanya padusan atau mandi. Ada juga yang minum jamu sawan tahun. Jamu sawan tahun. Karena jamu sawan tahun itu melemas, membuat cacing jadi lemah. Kemudian parasit-parasit dalam badan jadi keluar dalam bentuk kencing dan sebagainya. Nah, kalau kita biasanya kalau menghadapi bulan Ramadan, anak-anak diberi obat cacing dulu. Kasih obat cacing semua, seluruh anggota keluarga. Sehingga nanti cacingnya bisa keluar atau parasitnya ini bisa sesedikit mungkin sehingga kita lebih fresh di bulan Ramadan dalam puasa. Itulah persiapan jasadiah. Masing-masing punya metode sendiri. Karena Rasulullah juga bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Bahwa orang mukmin yang kuat itu lebih baik
dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Ini hadisnya begitu. Sehingga badan kita juga harus sehat. Badan kita juga harus sehat. Jadi persiapannya, sehatkan badannya, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan tetap sehat. Ya. Karena nanti di bulan Ramadan itu banyak ritme kegiatan yang agak berbeda. Misalnya ada iktikaf, ada membaca Al-Quran lebih banyak, ada sholat lail ya lebih lama dan sebagainya. Sedangkan saat siang harinya kan harus mengurangi makan dan minum, tidak boleh ya, minum makan juga tidak boleh, sehingga ini persiapan badan ini adalah faktor faktor yang pertama, jasadiah. Nah, kemudian persiapan jiwa atau persiapan ruhiyah. Nah, ini juga penting. Kalau tadi yang kelihatan, nomor satu itu persiapan jasadiah. Yang kedua, persiapan ruhiyah. Ya, persiapan ruhiyah ini kalau di desa biasanya saling maaf-memaafkan. Artinya membersihkan hati dari penyakit-penyakit akidah, dengki, iri, berdosa, dan sebagainya, maka saling maaf-memaafkan sebelum melaksanakan puasa. Kalau di Jogja begitu, di Jogja, di pengajian, habis ceramah pengajian, kemudian Pak Ustadznya memimpin doa saling maaf-memaafkan, gitu ya kan? Nah itulah sebabnya mengapa begitu? Karena melaksanakan bulan puasa bulan Ramadan itu perlu ada satu keikhlasan. Keikhlasan. Nah, keikhlasan ini hanya bisa dicapai kalau akidahnya benar. Akidahnya benar. Nah, surat Al-Ikhlas, Bapak Ibu sekalian paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu esa. Jadi orang yang ikhlas itu syaratnya mengakui Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang satu. Ya kan? Harus itu. Kemudian orang yang ikhlas harus Allahus Samad, bahwa Allah tempat untuk meminta, memohon. Ya kan? Jadi kalau ada orang kok memintanya, memohonnya bukan kepada Allah, itu jelas keikhlasannya tidak sempurna. Nah, kalau keikhlasan tidak sempurna, apapun hatinya, apapun orangnya, jiwanya pasti tidak bersih. Tidak bersih. Mungkin ada iri, ada dengki, ada dendam gitu ya. Ini bedanya orang yang ikhlas dengan yang tidak ikhlas. Maka hati harus dibersihkan dengan satu keikhlasan. Maka sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Ya, qad aflaha man zakkaha. Nah, barang siapa yang bisa membersihkan jiwanya, insya Allah puasanya ini jiwanya dalam melaksanakan puasa bisa lebih optimal ya. Maka dalam beberapa hari kemudian nanti, ini kan sudah hari Rabu, jadi Kamis, Jumat, nah, seminggu lagi lah ya, kita melaksanakan puasa, ini harus dibersihkan dulu jiwa kita. Nah, untuk itu, maka kalau dalam di kiai saya, harus banyak membaca surat Ikhlas. Masuk rumah, baca surat Ikhlas. Mau pergi, berangkat kemana, baca surat Ikhlas. Itu maksudnya supaya meyakinkan jiwa kita ini bahwa satu, Allah itu esa. Dua, hanya kepada Allah kita memohon. Dan yang ketiga, Allah itu tidak beranak, lam yalid, walam yulad, dan tidak punya orang tua, diperanakkan. Terus yang berikutnya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun makhluk yang menyerupai dia. Tidak ada, Tuhan tidak bisa disamakan dengan patung yang digambarkan oleh manusia. Ya, nah ini, maka mohon maaf, ini
surat Ikhlas ini benar-benar menjadi dasar agar supaya hati kita itu bisa bersih. Nah, oleh karena itulah maka bagaimanapun juga kalau orang itu belum mengikuti surat Ikhlas, dia tidak sebersih seorang muslim yang sudah mengikuti surat Al-Ikhlas ini. Nah, itulah sebabnya maka kalau mau mencari teman yang ikhlas ya harus mengakui dulu surat Ikhlas itu ke 5 faktor tadi ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sehingga kalau orang itu bisa berpuasa dengan persiapan jiwa yang bersih, maka di dalam Rasulullah bersabda, man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itulah poin yang kedua tentang persiapan jiwa. Nah, mengapa persiapan jiwa itu penting? Karena nanti kita siamnya, puasanya itu hanya berdasarkan keimanan, berdasarkan keikhlasan, ya, dengan hati yang bersih. Nah, itulah insya Allah dijanjikan oleh Allah diampuni dosa-dosanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang persiapan jiwa. Tadi yang pertama persiapan jasad, yang kedua jasadiah, ruhiyah, yang kedua, yang ketiga persiapan pola pikir. Nah, pola pikir itu adalah pikiran yang diperoleh dari belajar. Maka untuk sebelum Ramadan tiba, kita membekali diri dengan ilmu agama, terutama yang berhubungan dengan amaliyah bulan Ramadan. Bagaimana sih kewajiban orang berpuasa, bagaimana keutamaan berpuasa, itu dipelajari. Bagaimana hikmah puasa, syarat dan rukun puasa, ya kan? Yang membatalkan puasa itu apa saja. Kita harus dengan menggunakan akal, belajar, dan termasuk dengan sunnah-sunnah dalam bulan Ramadan itu apa. Tarawihnya, iktikafnya, zakat, dan sebagainya. Ini hanya bisa dilakukan kalau kita mengikuti taklim. Maka dari itu taklim jangan dilarang. Yang ikut taklim bukan hanya bapak-bapak, ibu-ibu juga dianjurkan gitu ya. Nah, maka dari itu ada yang mempermasalahkan masalah pengajian untuk ibu-ibu, ya itu sebenarnya tantangan, hambatan, gangguan ya yang harus kita tanggulangi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka Allah memberikan dukungan di dalam melalui Rasulullah, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah akan meningkat baik, maka orang itu akan difahamkan ilmu agamanya. Jadi kalau kita kedatangan orang mau pinjam buku untuk belajar agama, wah ini alhamdulillah ini orang ini akan jadi baik ini gitu, ya. Akan mau minta belajar ngaji, mau diajari Iqra, diajari baca Al-Qur'an, wah ini bertanda Allah akan membuka hati supaya lebih baik. Nah, gitu. Itulah persiapan pola pikir. Jadi saya kira kok ini, kalau bagi kita saya kira sudah lewat, sudah lebih dari ini. Tapi yang penting bagi lingkungan kita, perlu adanya pengajian-pengajian yang, ya maka di bulan Ramadan itu kan sering ada kultum pada subuh, kultum setelah sholat Isya, ya kan, tergantung tempatnya, forumnya, bahkan ada juga pengajian menjelang buka puasa. Itu semuanya adalah supaya pola pikir di dalam masing-masing hadirin itu
diarahkan menjadi yang lebih baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih bisa mengikuti? Bisa, insya Allah bisa. Pak. Oke. Masih Bisa, bisa. bisa. Karena saya tidak mendengar suara Bapak Ibu sekalian. Baik. Yang keempat, Biar nggak ribut, Pak. persiapan harta. Mohon maaf ini. Yang keempat, persiapan harta. Tadi jasad, ruh, ya kan, pikiran, sama harta. Mengapa? Mengapa? Ya, persiapan harta ini dalam menyambut bulan Ramadan bukan untuk pamer, bukan untuk membeli membeli baju, bukan untuk membeli mobil dan sebagainya. Nanti Lebaran, bukan itu, tapi sebenarnya untuk memperbanyak amal soleh, ya, amal soleh dan sodakoh, berbagi nikmat seperti yang tadi. Kalau orang mau meninggal dunia, tadi yang dikatakan surat Al-Munafikun ayat 10 tadi, ternyata alasannya minta ditunda itu dengan alasan dua hal, bersodakoh dan beramal soleh. Nah, harta inilah di bulan Ramadan, ya, untuk memperbanyak infak, memberikan buka puasa untuk orang lain, membantu orang yang membutuhkan, terutama di bulan puasa, ini kan pahalanya berlipat 10 kali kata Rasulullah gitu ya. Nah, bagi yang memiliki harta yang mencapai nisab maupun haul, ya, nisab dan waktunya sudah cukup, ya zakat malnya dikeluarkan pas bulan puasa juga bagus ya. Nah, jadi lebih bermanfaat. Ada juga ya, saya mau umrah di bulan Ramadan, baguslah ya. Nah, dan sebagainya. Nah, bahkan dalam hadis, menurut Rasulullah, hadis Bukhari, itu Rasulullah itu adalah orang yang paling murah hati. Lebih ketika setiap bertemu dengan malaikat Jibril setiap malam. Jadi kalau setiap Ramadan, setiap malam Ramadan, Rasulullah itu tadarusan dengan malaikat Jibril. Wah, ini dalam hadis Bukhari begitu. Ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadana hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Fala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadu bil khairi minarihil mursalah. Rasulullah itu adalah orang yang paling murah hati. Lebih-lebih ketika bertemu Jibril di bulan Ramadan, beliau bertemu Jibril pada masa setiap malam bulan Ramadan untuk tadarus Al-Quran, maka sifat murah hati Rasulullah itu melebihi hembusan angin gitu. Jadi nyah-nyoh kalau dalam bahasa Arabnya itu ya, bahasa Jawanya. Rasulullah di bulan Ramadan begitu. Jadi di bulan Ramadan kedermawaan Rasulullah bertambah hebat, yaitu mengajarkan kepada umat kita semua ini, umat beliau, bahwa Ramadan sebagai bulan yang paling utama memperbanyak berbagi nikmat rezeki. Begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu ya. Terus, nah, bagaimana doa menyambut Ramadan? Doanya, kalau sekarang ini kan seminggu menjelang Ramadan, kita berada di bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'bana wa balighna Ramadan. Sebenarnya ini doa mulai dari bulan Rajab kemarin ya. Allahumma barik lana fi Rajabin ya. Wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan kami pertemukan, mohon pertemuan sampai dengan bulan Ramadan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sekarang seminggu sebelum bulan Ramadan. Apakah kita yakin bahwa bulan Ramadan bisa kita masuki? Belum tentu. Ini yang
terjadi, ini yang terjadi ketika apa? Ini yang terjadi ketika Rektor UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Waktu itu malam Tarweh tanggal 1 Ramadan, beliau membuka tarwehnya, acara, terus paginya qadarullah sudah sahur. Nah, terus menjelang subuh beliau meninggal dunia mendadak ini. Ya, alhamdulillah dia sudah bisa memasuki 1 Ramadan. Itu Pak Profesor Sugeng Mardiono, Profesor Matematik, Rektor UNY. Contohnya begitu. Nah, oleh karena itu kita harapkan kalau bisa berdoa bertemu di bulan Ramadan. Wa balighna Ramadan, ya. Diberikan sampai di, ini salah ini. Ini wa balighna fi Ramadan. Ini wa barik lana fi Ramadan. Ini artinya wa balighna. Ada dua hadis memang. Yang satu barik lana, yang satu balighna. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah, ketika sudah memasuki bulan Ramadan, nah, tanggal 1, itu ada doanya juga. Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, Allahu Akbar, ya Allah, jadikanlah hilal itu, kita sudah melihat hilal tanggal 1 Ramadan, bagi kami dengan membawa amni, keamanan, wal iman, dan keimanan. Wassalamati wal Islam. Wassalamati wal Islam. Sebentar ini. Oh, enggak bisa ya. Harusnya ada. Baik. Wassalamati wal Islam. Dan keselamatan serta keislaman. Wa taufiq, ya, dan taufik lima tuhibbu wa tardo, yang membimbing kami menuju apa yang engkau ridhoi. Engkau tuhibbu, engkau cintai, wa tardo, dan engkau ridhoi. Rabbuna wa rabbukallah. Tuhan kami dan Tuhan engkau sekalian. Wahai bulan. Jadi ini doanya ketika melihat hilal Ramadan tanggal 1 Ramadan, ya toh, itu kita berdoa kepada Allah, tapi kita juga berdialog dengan bulan. Ya, ini Rabbuna wa Rabbukallah. Dan Allah itu Tuhan kami dan Tuhan engkau, wahai hilal. Bulan yang apa tadi? Yang apa tadi? Yang terbenam setelah matahari terbenam itu, ya. Oke. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, ini sudah selesai. Sudah selesai ternyata. Yeah. Baik, demikian saja dulu yang kami sampaikan. Mungkin ada diskusi Pak Alan atau Bapak-bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, saya substansikan dulu, tapi saya ucapkan salah. Saya ingin memimpin doa bagi Bapak Ibu sekalian, ya. Bisa ya Pak Alan, ya? Kita. Ya. Apa namanya nanti aja Pak sebelum selesai gitu. Oh ya. Baik. Bagaimana Pak? Lupa. Ya, nanti doa sebelum berakhir aja Pak. Nanti. Oke. Ya. Sekarang kita diskusi aja dulu ya Pak ya. Ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, demikian tadi uraian yang disampaikan oleh Pak Dr. Anwar Budianto dalam rangka menyongsong Ramadan yang penuh berkah. Tadi sudah disebutkan kata kunci persiapan untuk memasuki bulan Ramadan. Apabila ingin ditanyakan, mungkin bisa boleh chat atau
Ada yang bertanya, Pak, sudah di chat, Pak. Ya, Ya, ada yang tanya itu, ya, Pak Darto. Pak Darto ya. Ya, Baik, baik, baik. Jadi mungkin atau saya bacakan ya, Pak. ya, Yang ya. Pak Ustadz Dr. Anwar Budianto, Assalamualaikum. Pada slide pertama terdapat kutipan ayat ditulis sebagaimana diwajibkan atas kamu. Diwajibkan atas sebelum kamu. Mohon pencerahannya sejauh mana batas sebelum kamu. Seolah-olah perintah dalam ayat ini berlaku untuk umum. Pertanyaannya apa termasuk juga orang-orang yang hidup jauh sebelum zaman Nabi Muhammad SAW kah? Ya. Tentu benar demikian, tetapi mengapa keterangan atau pendapat hanya dibatasi kepada orang-orang yang beriman? Bagaimana dengan nasib puasanya sebagaimana orang-orang terdahulu itu, seperti yang dimaksud oleh ayat tersebut? Terima kasih banyak. Mohon maaf jika Iya, tidak. iya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Darto atas pertanyaan yang bagus sekali ini. Derajat orang manusia itu yang paling bawah, walaupun sudah bagus, itu Muslim. Muslim itu orang Islam. Tapi orang Islam syaratnya cuma membaca syahadat saja. Rukun Islamnya baca syahadat. Padahal harus ada sholat, puasa, zakat, dan haji kan. Nah, kalau orang sudah membaca syahadat, ya Muslim. Tapi belum tentu Muslim itu beriman. Oleh karena itu, kalau dia sudah mengakui ada rukun iman, iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab suci, kepada Rasul, dan sampai yang takdir, ya, itu baru dia rukun iman, baru dia beriman, ya kan? Nah, kemudian naik lagi derajatnya muhsin. Muhsin itu orang yang Muslim, yang mukmin, beriman, dan ketika dia beribadah itu seolah-olah selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu muhsin. Muhsin. Nah, kalau di atasnya lagi muhsin yaitu mukhlis. Sudah dilihat oleh Allah, tapi dia tidak ada pamrih kepada orang lain selain hanya Allah. Nah, jadi ini mukhlis. Nah, kemudian di atasnya mukhlis itu muttaqin, orang yang takwa. Sudah itu segala-galanya. Nah, dalam surat Al-Baqarah tadi itu untuk orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang yang beriman itu orang yang beriman rukun iman yang 6 tadi. Nabi Adam itu sudah beriman kepada Allah, orang mukmin. Para nabi itu orang-orang mukmin, Sehingga di zaman-zaman Nabi sebelum Muhammad SAW, perintah untuk berpuasa itu sudah ada, Dan maka saya katakan tadi ada puasa Daud, itu puasa modelnya perintah zaman Nabi Daud itu, gitu kan? Dan ada lagi puasa zaman Nabi Isa juga ada lagi. Dan masing-masing punya versi sesuai dengan zamannya perintah Allah yang dituntutkan oleh utusannya, gitu Pak. Tapi intinya orang Islam ya yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya itu bukan hanya umat Nabi Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam, tapi juga mulai dari umat Nabi Ibrahim sudah ada yang Muslim, ya. Nah, sehingga derajat ketakwaan tadi itu bisa juga diraih oleh umat-umat sebelum umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu umatnya para rasul-rasul sebelumnya. Nah, begitu Pak. Jadi level tertingginya memang mutakin, takwa. Dan itu bisa diraih oleh para umat sebelum Nabi dengan catatan
benar-benar dia mengikuti Rasul sebelum Nabi. Gitu. Kalau sekarang zamannya Rasulullah Muhammad SAW, ya mestinya mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Begitu Pak. Mudah-mudahan bisa menjawab Pak Darto ini. Jadi mengapa yang beriman? Ya sebenarnya tadi pakai logika yang saya sampaikan, Muslim paling bawah, di atasnya mukmin, di atasnya lagi muhsin, di atasnya lagi mukhlis, dan yang tertinggi muttaqin. Nah, gitu. Nah, harapannya dengan puasa itu dari mukmin kemudian muhsin. Karena begini, ada orang baru syahadat Islam. Itu belum tentu langsung bisa berpuasa loh, belum tentu. Maka kalau dia sudah beriman bisa berpuasa, wah berarti yakin betul ini. Ya, begitu Pak Darto. Ada tanggapan silahkan loh. Silakan Pak Darto, barangkali kalau kurang puas. Tapi jadi yang dimaksudkan bahwa umat-umat terdahulu itu adalah umat-umat nabi sebelum itu ya Pak. Ya. Dan tentunya ditujukan kepada orang beriman juga ya artinya. Jadi orang beriman itu bukan hanya sekarang saja, tetapi sejak dari umat Nabi Ibrahim, Nabi sebelumnya lah gitu ya, sampai dengan Nabi Muhammad. Iya. Silakan Pak Darto untuk barangkali kurang puas atau menanggapi. Terima kasih Pak Ustadz Anwar. Sangat jelas, luar biasa. Kemudian ditambah oleh Pak Alan, sangat mencerahkan. Matur sembah nuwun. Sami-sami. Silakan yang lain. Silakan Bapak Ibu sekalian yang lain yang ingin mendiskusikan atau menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Anwar. Kami persilakan, masih banyak waktu. Sudah jelas mungkin. Sudah jelas ya. Kalau tidak ada, mungkin ya kita langsung doa aja ya Pak Anwar ya. Iya. Baik, Bapak Ibu sekalian, marilah kita sama-sama berdoa di dalam menyambut bulan Ramadan ini, dan juga nanti kita secara ini bukan bersalam-salaman, tapi saling memaafkan di antara kita semua untuk membersihkan hati tadi, mempersiapkan bulan suci Ramadan itu. Silakan Pak. Ya, jadi sebelum berdoa saya ingin melihat ini ada 17 orang ini yang tadi mungkin saya belum. Oh, Pak Yusuf dari Jogja. Bentar, Pak Yusuf. Kita dibuka biar diambil fotonya gitu. Oh iya, jangan lupa nanti diambil fotonya. On kamera kalau bisa. Iya. Baik, sebentar galeri. Oke. Baik. Bapak Ibu sekalian, marilah kita berdoa bersama-sama, karena doa itu berkaitan dengan ikhtiar ya. Ikhtiar. Jadi persiapan jasadiah, persiapan yang 4 tadi itu adalah ikhtiarnya, tapi doa juga begitu. Jadi mungkin saya tambahkan sebelum kita berdoa ya. Doa itu seperti pupuk. Kalau ikhtiar itu seperti menanam benihnya. Kita mau menanam pohon mangga, kita siapkan pot yang besar, mangga genjah, ya. Kalau hanya ditanami pohon benih mangga saja tanpa dipupuk, nanti hasilnya ya tidak begitu banyak. Tapi kalau dipupuk, itu akan tambah lebat dan berbuah banyak. Pupuknya yang bagus, tepatnya. Jadi doa itu seperti pupuk, sedangkan nanam benihnya itu seperti ikhtiarnya tadi.
Antara ikhlas dan doa mesti harus seimbang. Seimbang. Oh, tadi Bu Rina juga mau tanya sebenarnya ini. Eh, Bu Rina mau tanya ini. belum nanya ya? Boleh Kalau nanya sebentar? masih Masih. Ini Pak, kalau nggak salah dulu tuh ya pernah. Yang penting itu kita membantu tetangga sebelah kita ya. ya, Tetapi kalau dari urut-urutan tadi kok ya ada orang tua, oke, itu yang pertama, terus saudara, terus baru yatim piatu. Nah, tetangga itu bagaimana ya jadinya posisinya itu? ya, Itu aja sih. ya, baik Bu Rina. Makasih. Mohon maaf Bapak Ibu, ini kita batasi sampai setengah 12 ya, dan termasuk doanya. Nah, jadi aturannya dalam surat Al-Baqarah tadi itu. Salsa kalah nggak bersuara. Halo, bisa didengar ya? Ya. Jadi Bisa. memang orang tua kandung itu diutamakan. Yang kedua adalah kerabat. Jadi misalkan Bu Rina punya kerabat di Sumatera sana, memerlukan bantuan, kemudian ada tetangga. Tetangganya bukan kerabat. Ya tentu diutamakan yang jauh dulu di luar kota sana. Karena itu merupakan aturan dari Allah. Dan saya yakin tetangganya ibu itu juga punya kerabat kan? Nah, kalau aturan ini sudah dipahami oleh semua orang, maka akan tertolong semua orang ini. Dan membantu tadi orang tua, kerabat, yatim, fakir, sama yang terakhir tadi ada musafir, ini tidak pandang agama. Tidak pandang agama. Misalkan orang tua kita beda agama, itu sama derajatnya kalau kita harus bantu orang tua yang satu agama. Gitu. Jadi itu ketentuan dari Allah. Nah, kalau tetangga kita tadi itu kerabat, nah diutamakan tentunya. Diutamakan. Nah, tetangga kita fakir ya diutamakan. Tapi lebih diutamakan kalau dia kerabat gitu. Jadi begitu. Jadi jejaringnya kerabat dulu. Kerabat itu ada dua, hubungan darah sama hubungan perkawinan. Hubungan perkawinan bisa semenda atau apa ya, adiknya suami itu kan hubungan kerabat karena perkawinan ya. Begitu Bu Rina. Ya, terima kasih Pak. Memang kalau semua menjalankan sesuai dengan itu, ini ya, jadi semuanya akan jadi tepat gitu ya, sesuai kalau semua orang udah tahu memang. Misalnya tetangga kita itu kerabatnya ya paham gitu masalah itu, mungkin jadi kita juga nggak worry gitu. Oh, tetangga kok nggak ditolong gitu. Iya, iya. Maka dari itu biasanya begini, kalau ada tetangga kok perlu bantuan, ya tentu kita bisa memberikan, tetapi kita carikan kerabatnya dulu. Ini ada tetangga kok kelaparan, kita cari apakah punya saudara, punya orang tua, ada di mana di Surabaya, misalkan gitu ya. Wah, terus kita kontak orang yang Surabaya itu, kemudian kita sampaikan ini loh ada saudara ibu yang begini gitu. Jadi memang menambah keakraban dalam kerabat itu tujuannya sampai diatur dalam Al-Quran seperti itu. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Saya kira ini sudah. Oh, ada yang tamboci katanya Pak. Oh iya, apa itu tamboci? Oh iya, tambah katanya. Pak Darto, monggo. Mohon pencerahan tentang rasamu adalah doamu. Waduh. Rasamu adalah doamu. Iya. Jadi begini, doa itu
doa itu bisa dalam bentuk zahir, dinyatakan. Bisa juga dalam bentuk batin. Nah, oleh karena itu, kalau kita mendoakan yang baik-baik, yang baik-baik. Ya, saya pernah hanya karena agak tersinggung, kemudian saya hanya batin saja. Ternyata batin itu terjadi. Saya istighfar banyak saya. Akhirnya dia kecelakaan dan sebagainya, padahal saya hanya batin. Nah, maka dari itu tidak boleh kita itu punya perasaan yang negatif walaupun hanya batin. Nah, sejak itulah saya harus hati-hati sekali. Ya, karena saya dipermalukan di depan umum. Saya dipermalukan di depan umum, terus saya batin. Batin saya cuma hanya begini, ya Allah, sabarkanlah saya. Ya, dia akan mengalami apa ya? Langsung dia jatuh dari sepeda motor. Terus saya datangi dia. Lalu dia seorang penceramah dia. Pada waktu penceramah itu jelek-jelekan saya di depan umum gitu. Jadi ya, enggak apa-apalah itu. Baik. Tapi akhirnya saya datangi ke rumahnya. Loh, kok keseleo dia? Nah, akhirnya saya mulai sekarang saya tidak boleh, batin pun tidak boleh. Luar biasa. Gitu Pak ya. Terus apalagi ini? Sudah tidak ada ya? Saya boleh tanya Pak Anwar? Gunitis, Tambah monggo. saya. Terima kasih Pak Anwar, menarik sekali apa yang telah Bapak sampaikan ini. Kemudian saya ada dua hal yang mau saya sampaikan. Pertama kali permintaan saya mungkin juga Bapak-Bapak dan Ibu hadir di sini ya. Apakah boleh saya mendapatkan PowerPoint yang Bapak sampaikan ini karena saya ingin membaca lagi. Saya ingin membaca lagi gitu ya. Kalau hanya mendengarkan dari YouTube itu malah untuk saya agak bingung. Tapi kalau saya bisa membaca kan bisa saya ulang-ulang gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian kedua kalinya kan ada ini Pak. Doa orang-orang yang terzolimi itu dikabulkan Allah gitu ya. Kan gitu Pak ya katanya. Terus saya pernah nih sama teman-teman di kantor. Doa aja doa orang-orang terzolimi itu dikabulkan oleh Allah. Terus saya gini, doa saya yang terbaik pun belum tentu dikabulkan oleh Allah. Kenapa saya harus berdoa? Biasanya kalau orang terzolimi kan doanya kurang baik, Pak, ya, negatif biasanya gitu ya. Doa yang baik saja belum tentu diterima oleh Allah, aku bilang itu. Jadi kenapa saya harus berdoa yang jelek? Saya bilang itu kan. Kalau saya berdoa yang baik, meskipun yang bersangkutan itu menzolimi saya gitu. Itu sampai saya gini, wah kamu ini kok terlalu nganu banget gitu. Kamu kok terlalu gini sekali gitu. Tapi kalau saya berpendapat bahwa saya benar pendapat saya sama gitu. Jadi saya selalu berdoa yang baik memang. Saya tidak pernah berdoa yang buruk, Pak. Terus terang aja. Karena doa baik pun belum tentu diterima oleh Allah, itu prinsip saya seperti itu. Nah, apakah prinsip saya itu memang benar atau keliru gitu, Pak? Betul. Yang jelas mendoakan yang buruk itu tidak boleh, tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Kemudian pengalaman saya tidak pernah mendoakan yang buruk. Saya hanya batin saja. Itu pun langsung dijawab oleh Allah. Maka itu jadi peringatan bagi saya. Maka harus banyak kesabaran. Tapi ya. Karena kadang-kadang begini, orang itu semakin tua itu semakin mudah tersinggung. Dan tersinggung gitu. Ya, jadi ganulah ya, saya harus banyak banyak istighfar gitu. Saya kira begitu Bu Nitis, betul itu sekali. Ya, jadi doa betul ya Pak ya. Yang buruk-buruk ya. Ya. Terima kasih Pak Anwar. Yang kedua, tadi pertama nanti akan saya kirim saja ke grup BGA. Oh gitu. Ngurus ini ya tadi ya supaya nanti. Terima kasih. Jadi saya bisa membaca ulang. Bisa saya ulang lagi membaca. Ya, saya kirim ke Pak Alan sama Bu. Baik, nanti juga Terima kasih sekali. Terima kasih sekali Pak Anwar. Ya, tapi itu kanulah hanya sebagai answer-answer saja. Ibu bisa menambahi lagi, tapi kalau dirasa bagus, dipakai untuk bahan ceramah di bulan Ramadan, barangkali kultum ya juga bisa, ya kan? Karena itu hanya sebagian. Saya yakin Bapak Ibu sekalian banyak yang melebihi dari pengetahuan saya. Ya.
Baik Bapak Ibu, saya kira kita tutup saja ya Pak Alan ya, sudah jam 11 lebih 11 menit. Ya Pak, monggo silakan untuk membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sayyidil awalin wal akhirin wa salim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna sinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada yang hadir maupun yang tidak hadir dalam pengajian Zoom ini, berikanlah kepada kami semua anggota BGAC kesehatan yang barokah, dijauhkan dari segala penyakit jasmani, dijauhkan dari segala penyakit rohani. Berikanlah ilmu yang barokah di usia yang lanjut ini ya Allah. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berikan barokah kepada kami semua. Amin. Berikanlah kepada kami semua ini rezeki yang banyak dan barokah, sehingga kami bisa melewati hidup ini dengan khusyuk dan khususnya di bulan Ramadan ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami semua ini umur yang panjang dan sehat, bisa masuk di bulan Ramadan, serta kehidupan yang husnul khotimah. Berikanlah kepada kami semua ini keluarga yang sakinah, anak-anak keturunan yang senantiasa memeluk agama Islam, anak-anak keturunan yang senantiasa mendoakan ampunan bagi kedua orang tuanya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Anwar atas pencerahannya dalam pencerahan kepada kita semua tentang penyebutan Ramadan, gitu ya, menjelang bulan Ramadan yang penuh berkah ini, yang jelas dan bermanfaat tentunya bagi kami. Sebelum kami tutup, marilah kita saling memaafkan di antara kita untuk memasuki bulan Ramadan yang insya Allah minggu lagi ya. Kalau Muhammadiyah sudah menetapkan tanggal 23, tapi kalau pemerintah tidak bisa. Mudah-mudahan kita melaksanakan ibadah puasa bersamaan gitu, tidak ada perbedaan lagi. Dan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir, dan saya menyapa Pak Nur Rahman nih dari Cirebon, alhamdulillah gitu ya. Pak. Alhamdulillah Bang, selamat siang. Terima kasih semuanya. Baik, marilah kita tutup pengajian kita, majelis kita ini dengan sama-sama membacakan doa penutup majelis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mohon maaf lahir batin. Foto dulu toh. Oh ya, foto dulu. Terima kasih Pak Anwar.